Halo guys, selamat siang. Hari ini hari Selasa ya, tanggal 30 September. Gua mau jalan ke Sukabumi nih. Kebetulan hari ini cuacanya bagus, cerah, tapi langitnya tidak terlihat biru. Banyak sekali polusinya guys, lebih ke abu-abu nih langitnya. Dan awannya juga nggak kelihatan guys. Mudah-mudahan perjalanan hari ini diberikan kelancaran sampai tujuan dan kembali lagi dengan selamat. Oke guys, doain gua ya di perjalanan nanti. Kita lanjut. Tapi sebelum jalan kita pakai sabuk pengaman dulu guys, biar kita jadi aman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan. Sekarang jam 12 guys, jam 12 lewat sedikit. Mudah-mudahan nanti kita sampai sekitar jam setengah 2 ya, jam 2 lah mungkin paling telat. Alhamdulillah nih, cuacanya enak, sejuk, tidak begitu panas. Tapi sepertinya nanti sore sih bakalan hujan guys. Sekarang kita mulai dari daerah Cililitan ya. Kita mau belok kanan guys, ke arah lampu merah Cililitan. Di depan lampu merah Cililitan ya, lampu merah PGC. Nanti kita belok kanan seperti biasa. Ini sekarang waktunya jam makan siang guys, jadi banyak sekali orang-orang yang beristirahat untuk makan siang ya, cari makanan. Lampu hijau guys. Sekarang sudah ada di jalan Maijen Sutoyo guys. Tinggal lurus saja sampai daerah UKI, kemudian nanti kita muter balik dan masuk ke tol Jagorawi ya, seperti biasa. Nah, di sebelah kiri kita itu adalah pom bensin Cililitan ya, SPBU Cililitan. Nah, sekarang kita udah ada di depan UKI ya, Universitas Kristen Indonesia. Nanti di depan lampu merah sana kita putar balik guys. Nah, kita putar balik di sini nih, di Cawang Interchange ya. Wow, ada busway, ada Transjakarta. Tunggu dulu. Nah, itu di depan kita ambil ke kiri ya guys, jangan lurus. Kita kalau ke kiri masuk ke tol Jagorawi, lewat terowongan itu tuh.
Di depan kita belok kiri lagi guys. Kalau lurus kembali lagi ke Cililitan, ke PGC. Nah sekarang kita sudah masuk ke tol Jagorawi ya. Biasanya di sini banyak sekali pemotor yang bablas ya. Kalau yang nggak tahu, yang nggak baca petunjuk arah, bablas ke situ tuh. Tiba-tiba mereka baru sadar kalau dia masuk tol. Mau nggak mau kan balik lagi. Kasihan juga sih. Dan jalanan hari ini cukup lancar, ramai lancar ya guys, alhamdulillah. Tuh terang ya, langitnya itu lebih ke terang guys, lebih ke putih gitu. Sekarang kita udah ada di daerah Sentul ya, Sentul Selatan tepatnya. Di kilometer 34 masih terus menuju arah Ciawi. So far perjalanan kita hari ini lancar sekali ya. Dan itu di depan ada rest area kedua. Setelah tadi di kilometer 10 rest area pertama tol Jagorawi. Dan ini di kilometer 34-35 ya, rest area kedua. Jadi yang ke arah Ciawi rest area itu ada 3 guys. Dan yang ke arah Jakarta rest areanya ada 2. Total di tol Jagorawi ini ada 5 rest area ya guys. Dan untuk panjangnya sendiri kurang lebih tol Jagorawi ini sekitar 45 atau 47 km gitu. Dan yang mau merapat ke area Kedung Halang keluar tol Jagorawi bisa ambil kiri ya guys. Nanti di depan kalau yang mau ke Bogor belok kiri ya guys, ngambil jalan yang sebelah kiri, lajur kiri ke Kebun Raya, ke Bogor Kota. Dan untuk ke Ciawi masih lanjut, masih lurus. Enaknya di Bogor itu pemandangannya bagus ya, hijau, pohon-pohonnya tertata rapi, di kiri kanannya bagus sekali. Tuh itu ke Bogor ke kiri guys. Di sebelah kanan lagi ada proyek pelebaran jalan ya guys. Jalan tolnya sepertinya mau dilebarin. Soalnya kalau dulu sepertinya ini untuk jalan tol Jagorawi ini cuma 2 lajur ya. Nah di depan itu sudah mulai terlihat gerbang tol Ciawi ya. Itu berada di kilometer 40 berapa itu? 44 atau 45. Untuk informasi tarif tol dari Cililitan menuju Ciawi ini
Tarifnya sebesar Rp7.500 ya. Masih terjangkau guys. Nah, di depan itu rest area Tol Jagorawi yang di kilometer 45 ya. 45 46. Buat kalian yang mau ke arah Puncak, Cianjur, Cipanas, kalian ngambil lajur kiri ya. Yang mau ke Bandung bisa juga lewat kiri. Dan untuk yang ke Sukabumi, lurus terus. Ngagetin guys. Nah itu kalau mau ke Puncak lewat kiri, belok kiri situ ya. Ambulannya nggak bisa lewat karena bisnya lambat guys. Itu sepertinya bis yang Kampung Rambutan Sukabumi itu. Terlalu lambat ya. Oh, karena ada kendaraan yang ada mobil wingbox sebelah kiri, jadi dia susah. Nah ini kalau untuk ke Sukabumi kita masuk ke tol Cigombong ke kanan ini ya. Dan kalau yang mau keluar Ciawi lewat lajur kiri tadi. Kita sekarang sudah mau masuk tol Bocimi guys. Bogor Ciawi Sukabumi. Ini pemandangannya indah kalau di tol ini ya. Banyak sekali pepohonan, banyak sekali yang hijau-hijau ya, dedaunan, pepohonan. Terus di sana tuh sebenarnya Gunung Salak guys, cuman lagi tertutup awan jadi tidak terlihat. Di jalur tol ini Bocimi banyak sekali yang namanya jurang, lembah. Jadi banyak sekali juga jembatannya ya. Nah sekarang kita sudah mulai masuk tol Bocimi. Untuk tol Bocimi ini baru sampai pintu tol Parung Kuda ya. Jadi belum sampai Sukabumi kota. Dan untuk jalannya sendiri ini beton cor-coran ya, bukan aspal. Lebih ke beton mayoritas. Dan bisa kalian lihat sendiri ya, untuk pemandangannya sudah mulai terasa kanan kirinya sangat indah guys. Mengingatkan di tol Cipularang ya. Nah untuk tol Bocimi ini sistemnya tertutup ya guys.
Jadi kita itu ngetap kartu tolnya itu 2 kali ya. Sekarang kita mau ngetap kartu tol itu di gerbang tol Caringin Utama. Jadi di sini hanya sekedar ngetap doang ya. Jadi saldonya belum berkurang. Ambulannya jauh juga ya dari rumah sakit Polri itu sepertinya. Mau ke mana itu? Sukabumi. Jadi untuk di tol Bocimi ini belum ada rest area guys. Jadi nanti rest areanya itu kemungkinan besar ada di daerah mana itu ya, Karangtengah atau di mana, daerah Cibadak ke sana, yang belum selesai, belum jadi tolnya. Yang direncanakan sih jadi di tahun 2026 ya, mudah-mudahan ya. Soalnya sekarang masih sampai gerbang tol Parung Kuda dan banyak sekali kemacetan. Kalau misalkan lagi weekend ya, padat, panjang sekali macetnya. Oh tadi ambulannya ternyata ke daerah Caringin guys. Di sini tolnya naik turun ya. Dan pada tahun 2023 sempat, atau 2024 atau berapa ya, sempat terjadi yang namanya longsor di kilometer 64. Jadi keluar tolnya cuma sampai gerbang tol Cigombong. Sepertinya ini kalau setiap melewati jembatan ya, itu di aspal guys jalannya. Nah ini beton lagi. Rata-rata ini beton ya, cor-coran. Mungkin karena faktor biayanya, kalau semuanya di aspal lebih mahal kali ya. Dan untuk informasi, tol Bocimi ini tarifnya itu dari gerbang tol Caringin Utama menuju gerbang tol Parung Kuda itu sebesar Rp36.000. Dan bila Anda mau keluar di tol Cigombong atau Caringin itu sebesar 19.000 ya. Tol ini sangat bermanfaat sekali guys. Yang biasanya ke Sukabumi itu ditempuh dengan waktu sekitar 4-5 jam. Sekarang cuman sejam setengah saya rasakan ya. Dari kilometer 0 Cililitan keluar di kilometer 70 berapa ya, 74 apa 75 di Parung Kuda itu sejam setengah guys. Jadi sangat bermanfaat sekali, sangat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin ke Sukabumi ya. Nah buat kalian yang mau keluar di pintu tol Cigombong, kalau mau ke Cicurug, Cigombong itu lewat lajur kiri ya. Di depan ambil lajur kiri. Dan untuk yang mau ke Cibadak, Sukabumi masih lurus terus guys. Untuk tol ini relatif lebih lancar ya, relatif lebih lengang jalannya.
Rata-rata mobilitasnya kebanyakan mobil-mobil truk. Emang kan di Sukabumi ada kawasan industri juga ya. Banyak pabrik-pabrik tekstil, garmen. Ini aslinya di kilometer 64 ini, view-nya indah banget guys. Jembatan Cisesepan. Nah, waktu itu yang longsor di sini ya. Nih, bekas longsor di sini. Jadi sempat ditutup guys. Waktu tahun berapa ya? Tahun 2023 apa 2024 gitu. 2024 kayaknya. Buat kalian yang mau merapat ke Parung Kuda, Cibadak, ambil lajur kiri ya. Karena yang lajur kanan ini di depan itu masih ditutup. Tolnya belum selesai, masih dalam proses pembangunan ya. Parung Kuda, Cibadak, Pelabuhan Ratu, keluar di pintu tol gerbang tol Parung Kuda. Kilometer berapa ya? 72, 73, 74 kali ya. Kilometer 74. Pemandangannya sangat indah. Di sini langitnya terlihat biru guys. Beda dengan di Jakarta tadi ya. Langitnya terlihat biru, awannya juga kelihatan. Kalau tadi di Jakarta lebih ke terang, lebih ke putih. Karena mungkin polusi udaranya banyak, jadi ketutup ya langitnya. Dan cuacanya di sini cerah, tidak begitu panas, sejuk. Nah, sekarang kita sudah ada di gerbang tol Parung Kuda guys. Di sini baru kita ngetap dan dikenakan tarif atau biaya sebesar Rp36.000. Dan untuk Sukabumi sendiri sebenarnya banyak sekali ya destinasi wisata yang bisa kalian kunjungi. Ada Pelabuhan Ratu, Geopark Ciletuh, Arung Jeram Citarik, kawasan Salabintana, Situ Gunung yang jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara ya. Nah, nanti kita belok ke kiri guys. Kalau ke kanan itu ke Parung Kuda, ke Cicurug ya. Kita belok ke kiri ke arah Cibadak. Dan kita sudah memasuki jalur nasional ya. Ini kalau weekend guys, padat ya, macet sekali di sini. Apalagi kalau long weekend. Sekarang banyak yang buka ya, warung makan, tempat-tempat makan. Jadi tol ini sangat membantu dan membuka banyak sekali usaha ya, UMKM baru. Kalau dulu tidak seramai ini guys.
segini lancar sekali ya perjalanannya. Duren gede-gede banget guys, padahal belum musim duren. Sukabumi itu merupakan kabupaten terluas di Pulau Jawa ya. Nomor 1 di Jawa Barat juga nomor 1 guys. Dan kecamatannya juga paling banyak ini. Kecamatannya itu kurang lebih sekitar berapa ya? 43 kecamatan atau 40 berapa? Sekitar 40 lebih lah. Rumah makan Pondok Bambu Kuring itu legend guys dari dulu. Nah, nanti di depan buat kalian yang mau ke arah Cikidang, Pelabuhan Ratu, bisa belok ke kanan ya. Tapi kalau mobil-mobil besar tidak disarankan guys, karena jalanannya ekstrim ya. Jalannya sih bagus, cuman banyak sekali tikungan, curam, tanjakan, turunan ya. Nah, itu ke kanan ya. Untuk para pemotor biasanya yang lagi touring, mereka lebih senengnya lewat sini nih, lewat Cikidang. Dan kalau untuk ke Sukabumi tetap lurus ya, ke kota Sukabumi, ke Cisaat. Ini sudah masuk wilayah Cibadak guys. Dan nanti di depan situ ada jembatan Pamuruyan ya. Di sini turunannya lumayan ya. Banyak sekali kejadian kecelakaan di sini, daerah sini, karena turunan dan tanjakan yang tajam ya, curam. Dan di sini untuk kendaraannya sendiri banyak sekali truk-truk besar seperti kontainer, terus ya dump truck ya. Nah, di sini nih sering terjadi kecelakaan guys. Harus hati-hati dan waspada ya. Apabila sore di sini padat ya, jam-jam pulang kerja. Ini jembatan Cipamuruyan guys. Dan nanti bila kalian terjebak macet di daerah sini, bisa kalian menggunakan jalur alternatif belok ke kiri ya, ke arah Nagrak. Kalau lagi padat gitu. Biasanya sih kalau long weekend bisa belok kiri. Alhamdulillah dikasih kelancaran ya perjalanannya sampai Cibadak hari ini. Biasanya padat guys.
Dan di depan ini adalah Pasar Cibadak ya. Dari dulu hingga sekarang kondisinya seperti ini, tidak ada perubahan yang sangat signifikan. Identik dengan Pasar Cibadak ya. Tetapi ini untuk terminalnya sendiri sudah diperbaharui guys, sudah direnovasi. Jadi lebih kekinian, lebih bagus. Dan pasarnya sebelah kanan itu ya. Dan kalau di sini tuh seperti biasa banyak sekali kendaraan angkutan umum atau angkot yang ngetem ya, yang putar balik, turun naik penumpang. Harus bersabar-sabar guys kalau lewat sini. Wajar sih, kan mereka juga lagi cari rezeki ya. Tapi kadang suka ini guys, dimana aja putar balik seperti itu. Dan sebelah kiri itu adalah stasiun Cibadak ya. Stasiun Cibadak ini sebelah kiri kita nih. Nah, ini disebut dengan wilayah namanya Labora, guys. Sini ya, Labora. Nah, nanti di depan ada pertigaan, kita belok ke kanan, guys. Ke arah Pelabuhan Ratu ya. Kalau lurus ke Sukabumi Kota ya. Tetap hati-hati karena di sini persimpangan. Ada yang ke Sukabumi, ada yang ke Jakarta. KDM pernah kesini ya, ngecek tambang itu di situ. Dan di sini kita harus hati-hati guys, karena banyak sekali tikungan ya, banyak sekali kendaraan besar juga, kontainer, truk. Kemarin juga di sini terjadi yang namanya laka lantas ya, kontainer itu truk jeblos ke situ guys bannya. Pemandangannya indah guys di sini. Pohon-pohonnya rindang sekali ya. Kanan kirinya banyak sekali pohon mahoni.
Cuman ngerinya kalau terjadi yang namanya angin, lagi ada angin besar, takutnya banyak sekali apa ya namanya tangka yang roboh gitu, dahan-dahan yang sudah tua, ranting-ranting. Sejuk guys di daerah sini. Cuman rawan longsor juga ya di sini. Gunung sampai habis guys. Gunung Batu Kapur ya. Dulu ada gunung situ. Di depan merupakan pabrik ya, pabrik tali sepatu PT Paiho. Sebelah kanan kita merupakan pondok pesantren ya, Araya. Jalurnya sangat menyenangkan guys. Adem, rindang, banyak pepohonan, pemandangannya indah. Sebelah kiri kawasan industri Cijambe ya.
Nah, di sini sering terjadi laka, guys. Terakhir kemarin ada kecelakaan, bapak-bapak terlindas truk ya. Harap hati-hati. Tuh di sini ya. Tuh, guys, banyak sekali pohon mahoni di sini. Andaikan semua jalan itu masih tertanam pohon mahoni ya, pasti rindang seperti ini. Sejuk, terlihat asri juga kanan kirinya. Oke guys, segitu aja perjalanan kita hari ini. Sampai jumpa di trip berikutnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat, salam sejahtera. Bye.